atau ibadah yang kita lakukan di seperdua Ramadan yang pertama diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita banyak-banyak berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Rabb kami, terimalah amalan-amalan kami. Taqabbal minna. Ini yang kita minta. Jangan sampai apa yang kita lakukan, kita khawatir jangan sampai tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sepelekan doa ini setiap hari kalau perlu, agar benar-benar Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita dan kita tidak rugi. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sesungguhnya Engkau Maha As-Sami', Maha mendengar, Al-Alim, Maha mengetahui. Bahkan kalau perlu kita tambah lagi, karena ini bulan suci Ramadan, momentum bagi kita untuk diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Dan terimalah amal taubat-taubat kami. Sesungguhnya Engkau Maha At-Tawwab, Maha penerima taubat. Innaka antat tawwabur rahim, Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sidang jamaah subuh yang dimurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan subuh yang berbahagia ini, pertama-tama kami ucapkan terima kasih, syukran jazakumullah khairan kepada pengurus Masjid Ar-Raid yang telah mengundang kami untuk berbagi pada subuh hari ini. Mudah-mudahan pertemuan yang singkat ini memberikan kebaikan bagi kita semua, termasuk kepada diri kami pribadi yang menyampaikan sebagai nasihat untuk diri kami juga. InsyaAllah pada kesempatan subuh hari ini kami sedikit akan memulai dulu dengan membacakan hadis Rasulullah SAW yang sama-sama kita sudah paham semua dan sudah kita hafal mungkin semuanya. Balighu anni walau ayat. Sampaikanlah dariku walau satu ayat. Dan insyaallah tema kita pada subuh hari ini yaitu jalan menuju ke surga berdasarkan hadis dari Rasulullah SAW. Tentunya semua proses yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini, dalam hal kebaikan-kebaikan, itu arah atau tujuan akhirnya adalah masuk surga. Itu ya, kenapa kita datang di tempat ini subuh-subuh, kenapa kita tidak tidur, sementara banyak di antara manusia-manusia yang lain tertidur, ya, bahkan tidak sholat. Kenapa kita harus berwudu menuju ke tempat ini dingin? Kenapa kita harus bangun makan sahur? Kenapa kita harus berlapar-lapar di siang hari? Ya, bukankah ketika kita makan di siang hari tidak ada yang tangkap kita, tidak ada yang penjara kita? Kenapa kita lakukan semua itu? Tujuan atau akhir daripada apa yang kita lakukan ini adalah kita mengharapkan rahmat Allah agar dimasukkan ke dalam surga, dan sebaliknya kita memohon juga kepada Allah agar dijauhkan dari neraka. Karena di akhirat nanti hanya ada dua tempat di sana, dan dari dua tempat itu hanya salah satunya ditempati oleh kita. Ya, kalau bukan surga, yang tempat yang satunya adalah neraka. Wa na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, semua proses kehidupan yang kita lakukan dalam hal kebaikan-kebaikan tentunya sekali lagi kita harapkan rahmat Allah agar kita dimasukkan ke dalam surga. Nah, di antara apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini ada beberapa petunjuk dari Rasulullah SAW. Tentunya selain dari Al-Quranul Karim. Dan ini ada hadis dari sahabat Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, di mana hadis ini beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia." Ini jadi kisahnya pada saat Rasulullah waktu itu sedang berhijrah, ya, sampai di kota Madinah. Setelah perintah hijrah dan Rasulullah bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam perjalanan hijrah menuju Madinah. Dan tentunya kita tahu bersama bahwa di Madinah itu sebelum datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah
banyak sahabat di sana walaupun belum pernah bertemu Rasulullah waktu itu, atas dasar dakwah yang dilakukan oleh Mus'ab bin Umair. Ya. Ini ada saya lihat Mus'ab bin Marnoto ini, masya Allah. Ini Mus'ab bin Umair yang berdakwah di kota Yathrib waktu itu, namanya Madinah ya, dan berhasil dakwanya dan tentunya jelas mengedifikasi tentang siapa itu sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Rasulullah berhijrah waktu itu banyak sekali sahabat yang menunggu-nunggu kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada yang sampai khawatir, jangan-jangan setelah berhari-hari ini kita tunggu-tunggu Rasulullah tidak muncul-muncul, jangan-jangan Rasulullah sudah ditangkap ya, malah ada yang khawatir sudah dibunuh ya. Mereka menunggu dengan sabar sebenarnya, tetapi namanya manusia, dalam penungguan itu ada kadang yang kurang sabar. Bagaimana tidak khawatir? Dan memang Rasulullah waktu itu dikejar-kejar ya, dalam proses berhijrahnya bahkan disampaikan kepada mereka siapa yang berhasil menangkap Rasulullah atau Muhammad waktu itu, maka akan diberikan unta ya. Sampai Rasulullah kemudian sebelum lanjut ke kota Madinah, beliau berbelok dulu ya, bersembunyi di Gua Thur bersama dengan Abu Bakar selama beberapa hari. Coba bayangkan ya. Dan setelah semuanya proses selesai dan sampailah Rasulullah di kota Madinah, waktu itu orang-orang pada berkumpul, berkerumun mau melihat bagaimana itu sosok Muhammad ya, bagaimana wajahnya. Dan dalam riwayat ini disebutkan bahwa ketika Abdullah bin Salam secara khusus beliau melihat pertama kali wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan ini bukan wajah orang pembohong ya, dari sisi tampilan baru dilihat wajahnya ya. Kalau sekarang ini ada ahli-ahli yang bisa melihat ekspresi orang ya, bisa men-scan wajah orang, oh ini wajah pembohong, ini pun munafik ya, ini orang jujur. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilihat oleh sahabat terutama Abdullah bin Salam bahwa beliau ini orangnya bukan wajah pembohong. Setelah itu kemudian para sahabat tentunya ingin mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Rasulullah ini. Dan pada saat itu keluarlah hadis ini. Dan salah satu yang meriwayatkan adalah Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Apa yang dikatakan Rasulullah waktu itu di hadapan manusia waktu itu? Beliau mengatakan ya ayuhan nas. Sebagian ulama mengatakan kenapa bukan ya ayuhal muslimin ya? Kenapa harus ya ayuhan nas waktu itu? Sebagian ulama mengatakan waktu itu masih bercampur orang di Madinah yang datang, bukan cuma sahabat saja ya, tapi ada juga orang-orang munafik ya, orang-orang yang tidak suka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagian ya. Walaupun yang dominan yang datang berkumpul berkerumun adalah para sahabat. Sehingga kemudian beliau mengatakan ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Nah, apa pesan Rasulullah? Ada 4 hal ini. Dan 4 hal ini di akhir dari hadisnya ini beliau mengatakan tadkhulul jannata bisalam. Ya, niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Masya Allah. Kalau Rasulullah mengatakan seperti ini, nah, mestinya kita antusias untuk mendengarkan. Terutama para sahabat waktu itu. Ternyata pesan 4 hal ini Rasulullah SAW ada 3 hal dari 4 ini yang ada kaitannya dengan sesama manusia. Ya, atau disebut dengan hablum minan nas, hubungan dengan sesama manusia atau secara horizontal ya. Dan yang terakhir ini ada kaitannya dengan hablum minallah ya, atau hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala atau secara vertikal. Apa itu? Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afsyus salam. Afsyus salam artinya tebarkan salam ya, tebarkan salam. Menebar berarti bukan cuma 1-2 orang. Sama orang kalau di sawah menebar benih ya di sawah. Itu banyak itu. Nah, berarti kita dianjurkan sebenarnya di sini menyebarkan artinya memperbanyak mengucapkan salam. Dan objeknya adalah diri kita yang memulai mengucapkan. Itu maksudnya. Walaupun terkadang dalam kehidupan kita justru
Bukan kita yang memulai salam, orang lain yang memulai salam kepada kita. Dan mengucapkan salam ini sebenarnya kalau kita lihat dari konteks kalimat salam itu ada 3 hal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, walaupun sebenarnya ketika kita mengucapkan salam ya cukup assalamualaikum, itu sudah cukup. Dan orang yang mendengarkan salam, kalau tadi yang memberi salam kan sunnah, ya, bukan wajib. Maksudnya bukan wajib bagaimana? Misalnya 2 orang bertemu, ya, apakah bapak-bapak dengan bapak-bapak atau ibu-ibu dengan ibu-ibu. Lalu kemudian mereka lewat tanpa salam, lewat saja. Ya, maka mereka tidak berdosa sebenarnya, karena bukan wajib. Andaikan wajib harus, ya, kapan ketemu wajib mengucapkan salam, harus ada salah satunya memulai. Tapi kan ini sunnah, ya, hukumnya sunnah. Tapi tentunya sekali lagi kalau sunat itu ketika kita lakukan ya sebagaimana kita tahu bersama bahwa kita dapat pahala. Kalau kita tidak lakukan ya memang tidak apa-apa, tapi kita rugi karena melewatkan lagi pahala setelah kita berpapasan atau bertemu dengan saudara kita. Maka ketika kedua orang ini bertemu, maka yang lebih dahulu yang memulai salam itulah yang lebih bagus, karena dia yang menyebabkan sehingga orang lain berbuat kebaikan. Maksudnya orang lain berbuat kebaikan apa? Ya menjawab salam. Menjawab salam itulah satu kebaikan juga. Bahkan disebutkan dalam riwayat sebagian di antara sahabat itu ada yang sengaja masuk ke dalam pasar di zaman Rasulullah hanya untuk menyebarkan salam, bukan untuk mau membeli barang atau apa. Ya, ketika ketemu di pasar, assalamualaikum, 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 ketemu lagi, assalamualaikum, assalamualaikum, masya Allah. Ya, nah ini budaya salam sebenarnya, bukan suatu hal yang ya jangan sampai kita anggap kayaknya ganjil Ustaz ya. Kenapa kita mengatakan ganjil? Padahal ini ciri khas seorang muslim. Ya jangan kalah dari mereka. Kalau mereka itu ketemu selamat pagi, ya good morning, ya, selamat malam, good night, selamat sore, good afternoon dan seterusnya. Mereka dengan semangatnya mengucapkan itu, dengan penuh semangat. Mestinya kita juga mengucapkan, walaupun kita juga tidak harus tegas ya ketika itu assalamualaikum, santai saja assalamualaikum, bahkan dengan penuh kelembutan disertai dengan senyuman ya. Senyummu yang berseri-seri di hadapan wajah saudaramu itu adalah kata Rasulullah sedekah. Jadi sudah mengucapkan salam kemudian kita tersenyum lagi. Dan dalam petunjuk Al-Qur'anul Karim ya, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fa ahsana minha aw rudduha. Maka apabila ada orang yang memberikan salam kepadamu ketika dia mengucapkan assalamualaikum, maka kata Allah balaslah dengan yang lebih baik daripada itu. Contohnya orang mengatakan assalamualaikum, nah, maka kita jawab waalaikumsalam warahmatullah, minimal itu ada warahmatullahnya, atau ditambah lagi wabarakatuh menurut ayat Allah Subhanahu wa taala ini ya. Tapi masih ada lagi lanjutannya, au rudduha, ada kata au atau, bukan dan wa, au di situ artinya pilihan. Au rudduha atau minimal sama. Kalau dia mengatakan assalamualaikum maka kita jawab waalaikumsalam, minimal itu. Dan sekarang masya Allah di tangan kita masing-masing ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah itu ada handphone kita, HP kita yang setiap hari kita pakai kan. Kita pakai berkomunikasi. Nah saran saya sebelum kita memulai komunikasi, pencet 1 detik itu stiker ya, atau cari 2 detik dapat, pencet 1 detik, 3 detik selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai percakapan dengan saudara kita ya, kita ucapkan salam dulu. Langsung jangan langsung bagaimana ini, bagaimana dan seterusnya, kapan ini. Nah, assalamualaikum dulu ya. Nah, orang yang memberi salam ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sebenarnya ini hakikatnya dia orang baik ya, dia orang baik ini, orang yang memulai memberi salam. Kenapa kita katakan dia ini orang baik? Coba kita lihat, orang ini dia tidak diberi kebaikan apa-apa sebelumnya oleh saudaranya, justru dia yang memulai memberikan kebaikan. Karena hakikatnya memberi salam itu sebenarnya adalah doa. Doa, coba kita lihat assalamualaikum ya. Itu doa artinya semoga Allah memberikan keselamatan kepadamu wahai saudaraku, kesejahteraan, keselamatan kepadamu wahai saudaraku.
Dia tidak diberi apa-apa, tidak ada hadiah, tidak bahkan salam. Dia memulai, dia mendoakan saudaranya ini yang ada di depannya. Assalamualaikum. Bukan, jadi pada saat kita mengucapkan salam ini Bapak dan Ibu sekalian, jangan, mohon maaf ya, jangan salam kosong. Salam kosong itu hanya sekedar ucapan. Tapi salam yang berisi sambil kita ucapkan dalam hati juga main di sini, ya. Dan di sini pikiran kita assalamualaikum. Sambil kita assalam, ya Allah berikanlah keselamatan kepada saudaraku ini. Semoga Allah memberikan keselamatan kepadamu wahai saudaraku. Kalau kita orang Indonesia banding orang Arab, karena kita ini bukan orang Arab, kalau orang Arab ya langsung paham karena bahasanya. Kalau kita mesti memang ada terjemahan, walau mungkin baru kita mensinkronisasikan antara pikiran ya dan perasaan serta ucapan kita. Tapi pada saat ketika kita mengucapkan, upayakan ya pelan-pelan saja assalamualaikum. Maksudnya ya Allah berikanlah keselamatan, atau semoga Allah memberikan keselamatan kepadamu wahai saudara. Ya, kalau orang didoakan dan diberikan keselamatan, masya Allah, boleh jadi kita ini Bapak Ibu sekalian, mungkin ada di antara kita yang biasa keluar rumah tiba-tiba, tadi saya tidak berdoa untuk diselamatkan dari kecelakaan, tapi alhamdulillah saya selamat dari kecelakaan ini. Boleh jadi itu adalah buah atau hasil dari salam dari saudara kita yang sebelumnya, atau mungkin kemarin mendoakan kita supaya kita selamat, masya Allah. Ya, boleh jadi seperti itu. Atau ada balak-balak yang lain ya, yang akan menimpa kita, tapi tiba-tiba Allah jauhkan dan tidak jadi. Boleh jadi itu adalah salam dari saudara kita yang kemarin, masya Allah. Nah, dan keselamatan yang lain, ada orang yang ingin berniat jahat kepada kita, tidak jadi. Allah Subhanahu wa taala jauhkan dari itu. Itu yang pertama. Yang kedua, warahmatullah. Semoga Allah memberikan rahmat kepadamu. Kalau tadi selamat, ini rahmat ya, diberikan kasih sayang. Bukankah kita ini Bapak Ibu sekalian masuk surga karena rahmat Allah, ya kan? Ya, rahmat Allah, kasih sayang Allah. Bahkan sampai Rasulullah kemudian ditanya ketika Rasulullah SAW menyampaikan tentang masuk surga karena rahmat Allah, ya, sahabat yang mengatakan, termasuk engkau juga wahai Rasulullah? Maksudnya apakah engkau juga masuk ke dalam surga karena rahmat atau kasih sayang Allah? Rasulullah mengatakan, "Na'am. Saya juga masuk surga karena rahmat Allah." Kalau andalan kita hanya amal semata, membangga-banggakan amalan kita, ya. Ya, berapa sih bandingannya nikmat yang diberikan Allah kepada kita dibandingkan dengan ya amalan yang kita lakukan? Tidak bisa dibandingkan dengan rahmat kasih sayang Allah selama ini. Makanya kita beramal ya tentunya mengharapkan rahmat Allah ya. Jangan bilang ayo tinggi amalanku ini setinggi gunung Uhud ya. Memang untuk meraih rahmat Allah tentu ada prosesnya. Prosesnya apa? Lakukan amalan. Ya, itu namanya wa'amilus sholihat. Ya, tapi kalau berbangga-bangga dengan amalan, wah, apa yang kau banggakan dengan amalmu dibandingkan dengan curahan rahmat Allah selama ini kepadamu? Nah, itu. Jadi kita doakan semoga Allah memberikan rahmat kepadamu, kasih sayang. Wa rahmatullah, wahai saudaraku. Kemudian terakhir wa barakatuh. Dan semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu, keberkahan kehidupan di dunia dan di akhirat. Bapak Ibu sekalian, kalau orang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita lihat sendiri definisi dari keberkahan itu apa? Keberkahan itu berkembang, semakin bertambah, bukan menyusut atau berkurang. Baik dalam sisi kuantitas, jumlah maupun kualitas, ya, isi. Nah, contoh, ya, tentang misalnya keberkahan waktu. Kalau biasa orang berbicara keberkahan banyak hal, tapi kita ambil satu contoh saja. Misalnya keberkahan waktu. Ya, di antara kita mungkin pernah ada yang punya target pekerjaan, kita perkirakan, ini perkiraannya. Oh, pekerjaan saya ini saya targetkan kira-kira 5 hari selesai. Menurut pengalaman saya selama ini 5 hari selesai. Tapi kalau Allah kasih keberkahan dengan caranya Allah, baik itu cara kita bekerja atau dari orang lain pertolongan tiba-tiba datang, dan semua yang mendukung dari proses pelaksanaan target kita itu diberkahi oleh Allah istilahnya, maka boleh jadi pekerjaan yang tadinya 5 hari target itu bisa menjadi 3 hari saja selesai. Itu namanya waktu yang diberkahi oleh Allah dengan pekerjaan kita. Kalau tidak diberkahi justru sebaliknya, ya bisa bertambah. Misalnya ya 5 hari menjadi 7 hari atau bahkan 8 hari, bahkan 2 kali lipat. Wah, kenapa pekerjaan saya ini sudah 10 hari belum selesai?
boleh jadi tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu ketika ya ada orang yang mengucapkan salam kepada kita, maka masya Allah langsung kita sontak ya meresponnya dengan riang gembira dan balik mendoakan dia. Masya Allah, dalam hati kita, ini orang baik ini ya, orang baik ini, dia mendoakan saya 3 hal: keselamatan, diberikan rahmat, diberikan keberkahan oleh Allah. Maka jawab wa alaikum, makanya wa dan alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga kepadamu wahai saudaraku, semoga Allah memberikan keselamatan ya, memberikan rahmatnya, memberikan keberkahan kepadamu. Masya Allah. Nah ini makanya Bapak Ibu sekalian, ayo ketemu jangan cuma hai kareba ya, mulai dengan assalamualaikum, 2 detik paling lama ya, atau bahkan 1 detik ya, assalamualaikum 1 detik ya. Dan kalau selama ini ya kita secara offline ketemu face to face, muka dengan muka ya. Sekarang kan sudah ada media sosial. Nah kalau ada orang yang memberi salam kita lewat stiker-stiker itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka dijawab ya, dijawab dulu waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, pencet juga stiker kita ya, makanya download itu stiker ya, 1-2 detik selesai di download. Dan justru kalau kita tidak menjawabnya, dikhawatirkan saudara kita ya yang memberi salam kepada kita itu tersinggung ya. Tapi kalau kita berada di posisi yang memberi salam, nah sekali lagi ini kita lihat dari 2 sisi supaya kita ini selalu berpikir positif dan tidak ada penyakit-penyakit di dalam hati kita itu ya, ghil. Ketika misalnya kita ya diberi salam atau kita memberi salam lah dulu, kita memberi salam kepada orang di media sosial, terus dia tidak jawab, langsung dia jawab dengan kalimat tanpa waalaikumsalam, maka apa yang kita mesti lakukan? Yang pertama adalah jangan berburuk sangka ya, dan yang kedua kedepankan pikiran positif bahwa mungkin saudaraku ini lagi sibuk dan saya tidak melihat keadaannya, mungkin dia lagi sibuk sehingga kemudian dia langsung menjawabnya, dan mungkin dia tidak perhatian. Jadi selalu ada kata mungkin, memberikan uzur kepada kita, saudara kita, supaya kita tidak selalu berburuk sangka. Nah, begitupun pada kita ya, kita yang misalnya menerima WA misalnya dari saudara kita, kenapa tidak ada salamnya ini sama saya? Kita juga jangan berburuk sangka ya. Kalau tidak ada salamnya, tidak usah kita berikan tanggapan macam-macam ya, jawab saja pertanyaannya. Kalau bahkan perlu kita mulai lagi salam, assalamualaikum, baru jawab pertanyaannya. Masya Allah. Ini kalau masalah salam ini panjang pembahasannya Bapak sekalian. Bahkan dalam hadis ya, yang sudah mungkin juga kita hafal, ikhwah sekalian, khususnya yang ikut halaqah tarbiyah ya, dalam kitab Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ya, dalam Kitabul Jami', di hadis yang pertama pada bab adab, ada 5 bab. Nah, pertama bab adab, tentang adab. Bab adab ini ada 16 hadisnya. Dan di antara hadis ini ada hadis pertama, 16 hadis itu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya. Jadi hakul muslim 'alal muslim sittun. Hak seseorang muslim atas muslim yang lainnya itu ada 6 haknya. Dan yang pertama dari 6 itu, idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila engkau berjumpa dengannya maka ucapkan salam. Ini sunnah dari Rasulullah, wahai saudaraku. Ayo budayakan salam, bukan cuma membiasakan, tapi budayakan salam. Budaya itu artinya sudah melengket pada diri kita, sudah menjadi gerakan otomatisasi mulut kita ketika ketemu assalamualaikum, assalamualaikum ya, masya Allah. Dan siapa yang melakukan karena dasar cinta kepada Rasulullah, mengikuti petunjuk Rasulullah, dia dapat pahala. Bukan hanya sekedar berbahasa basi, bukan. Tapi saya sengajai mengucapkan assalamualaikum karena saya mengikuti petunjuk Rasulullah. Bahkan dalam Al-Quran pun tentang pembahasan salam ini juga ada. Nah ini baru satu hal yang saya bahas ini, tentang 4 hal yang mau masuk dalam surga. Tapi ada WA dari Ustadz kita ya, hanya sampai jam 5:50. Ini sudah jam 5:50 barangkali. Ya, cukupkan sampai di sini Ustadz ya. Ya insyaallah mudah-mudahan di waktu yang lain, atau saya sebutkan saja 3-nya ini ya. Nanti kalau penjelasannya kita lihat saja apakah ada waktu saya atau tidak ya. Kalau yang pertama afsus salam, yang kedua wa at'imut ta'am, memberi makan. Ya, memberi makan. Ini masih hablum minan nas. Yang ketiga wasilul arham, sambung silaturahim. Jadi ini semua hubungan dengan sesama manusia.
Ayat terakhir, wasallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah di malam hari ketika manusia tertidur. Ini hablum minallah. Kata Rasulullah, tadkhulul jannata bisalam. Maka niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Ya, pembahasan 3 hal ini mohon maaf sekali Bapak Ibu sekalian belum sempat kita sampaikan pada kesempatan di subuh hari ini. Barakallahu fikum jami'an, semoga bermanfaat bagi kami dan kepada kita semua yang hadir di dalam majelis ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.